Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Subianto Putra. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai hukum dalam kontrak kerjasama bisnis, di mana ini adalah salah satu tugas semester dari mata kuliah hukum bisnis dengan menggunakan studi kasus PT JKLMN, sebuah perusahaan startup teknologi di Indonesia yang terlibat dalam sengketa hukum terkait perjanjian kerja bisnis. Baik. Jadi di sini saya studi kasusnya di mana pada tahun 2023 PT JKLMN menghadapi gugatan hukum dari salah satu mitra bisnisnya terkait pelanggaran perjanjian kerjasama, di mana mitra bisnis tersebut menuntut pembayaran terkait pelanggaran perjanjian yang dianggap belum dipenuhi oleh PT JKLMN. Sementara itu, PT JKLMN berargumen bahwa mitra bisnis tersebut juga melanggar beberapa poin dalam kontrak, sehingga kewajiban pembayaran dianggap tidak berlaku. Kasus ini mencuat ke pengadilan dan menyoroti pentingnya klausul kontrak yang jelas dalam hubungan bisnis. Baik, kita selanjutnya kita bisa simpulkan latar belakang dari kasus ini. Studi kasus ini yang pertama yaitu PT JKLMN digugat mitra bisnis karena dugaan pelanggaran kontrak. Yang kedua, mitra mengklaim PT JKLMN tidak membayar royalti sesuai perjanjian. Yang selanjutnya, PT JKLM membantah karena adanya pelanggaran kontrak oleh mitra. Dan yang terakhir, kasus ini menyoroti pentingnya kontrak yang jelas. Baik, untuk soal tugas yang pertama, yaitu apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerjasama bisnis seperti kasus ini. Baik, aspek hukum dalam kontrak kerjasama bisnis itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerjasama bisnis. Di antaranya, yang pertama yaitu keabsahan kontrak. Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, kontrak harus memenuhi syarat yang sah, yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban. Pihak-pihak atau masing-masing pihak harus dijabarkan dengan rinci, termasuk kewajiban pembayaran royalti dan batasan tentang tanggung jawab. Dan yang ketiga, penyelesaian sengketa, di mana klausul penyelesaian sengketa perlu mencakup mekanisme seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi. Selanjutnya, beberapa aspek hukum yaitu klausul pelanggaran dan sanksi, di mana harus ada ketentuan mengenai pelanggaran kontrak dan sanksi yang berlaku. Poin selanjutnya yaitu klausul force majeure, di mana mengantisipasi kondisi di luar kendali yang menghambat pelaksanaan kontrak. Dan poin yang terakhir yaitu pengakhiran kontrak, di mana menjelaskan ketentuan yang memungkinkan pemutusan kerja sama yang lebih awal. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur sengketa kontrak antara dua entitas bisnis? Di Indonesia, sengketa kontrak bisnis itu diatur oleh beberapa regulasi. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, di mana mengatur prinsip dasar perjanjian serta akibat hukum dan wan prestasi dalam pasal 1243, di mana pihak yang melanggar kontrak dapat dituntut untuk memenuhi kewajiban atau mengganti rugi. Yang poin kedua yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di mana mengatur
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi atau arbitrase yang lebih efisien. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 atau 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat digunakan jika terdapat ketidakseimbangan dalam kontrak. Dan yang poin terakhir yaitu adalah prosedur hukum acara perdata, di mana jika sengketa berlanjut ke pengadilan, maka penyelesaian akan mengikuti prosedur perdata yang berlaku. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berikan rekomendasi mengenai penyusunan kontrak kerjasama yang dapat mencegah sengketa hukum di masa depan. Untuk mencegah sengketa hukum di masa depan, terdapat beberapa rekomendasi dalam penyusunan kontrak kerjasama. Yang pertama yaitu rincian hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan secara rinci, termasuk kewajiban pembayaran dan durasi kontrak. Yang ketiga yaitu sertakan mekanisme penyelesaian sengketa, di mana penyelesaian sengketa yang memungkinkan alternatif seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase sebelum pengadilan. Yang ketiga yaitu adalah klausul pelanggaran dan konsekuensinya, di mana di situ tentukan sanksi tegas untuk pelanggaran kontrak. Yang keempat yaitu adalah gunakan jasa konsultan hukum atau konsultasi hukum, yang dimana melibatkan konsultan hukum atau notaris untuk memastikan bahwa kontrak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu adalah pembaharuan kontrak atau evaluasi dan perbarui kontrak secara berkala, di mana di situ tinjau dan perbarui kontrak secara berkala agar tetap relevan dengan perubahan regulasi atau kondisi bisnis. Baik, itu adalah 3 pertanyaan dalam tugas hukum bisnis ini. Selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa dengan menyusun kontrak yang jelas secara rinci dan mencakup berbagai klausul penting, perusahaan dapat mengurangi risiko sengketa hukum. Hal ini tidak hanya menjaga hubungan bisnis yang stabil, tetapi juga melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak. Baik, itu untuk kesimpulannya. Terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cara penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.